Media Inggris soroti calon pelatih timnas Indonesia. Mampukah membawa skuad Garuda bangkit dan terbang tinggi? Media Inggris mulai memberikan perhatian serius terhadap perkembangan terbaru timnas Indonesia, terutama setelah munculnya nama pelatih baru yang digadang-gadang akan membawa transformasi besar. Mereka menyebut bahwa penunjukan pelatih ini bukan sekadar pergantian teknis, tetapi langkah besar dalam membangun identitas sepak bola Indonesia yang lebih modern, berani, dan kompetitif di level internasional. Dalam laporan yang dimuat beberapa media sepak bola Inggris, mereka mempertanyakan sekaligus mengapresiasi keputusan PSSI dalam memilih sosok pelatih yang dinilai tepat untuk memaksimalkan potensi skuad Garuda. Pelatih baru ini disebut memiliki visi taktik yang jelas, pendekatan progresif terhadap pembinaan pemain, serta pengalaman membangun tim dari level bawah hingga menjadi kompetitif. Tak hanya soal pelatih, media Inggris juga menyoroti komposisi pemain Indonesia saat ini. Mereka melihat ada potensi besar di tangan Indonesia, mulai dari pemain muda dengan kemampuan teknis tinggi, pemain keturunan yang tampil di liga-liga Eropa, hingga mentalitas bertarung yang semakin terlihat dalam beberapa turnamen terakhir. Salah satu media Inggris bahkan menulis, Indonesia sedang berada di titik kebangkitan. Dengan pelatih yang tepat dan generasi pemain yang semakin matang, mereka bukan lagi tim yang hanya mengincar partisipasi. Mereka mulai berbicara soal kompetisi, pencapaian, dan sejarah. Lolos ke Piala Dunia 2030? Itu bukan fantasi, itu sangat mungkin. Media tersebut juga menegaskan bahwa fondasi yang dibangun saat ini akan menjadi penentu masa depan. Mereka menilai bahwa jika Indonesia terus menjaga konsistensi, memperkuat sistem kompetisi dan mendukung penuh visi pelatih baru, maka target besar di kualifikasi Piala Dunia mendatang akan sangat realistis. Di akhir ulasannya, media Inggris memberikan kesimpulan yang cukup mengejutkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, masa depan timnas Indonesia terlihat jelas. Mereka tidak lagi berjalan dalam gelap. Mereka punya arah, dan arah itu mengarah dengan sangat baik. Calon pelatih timnas Indonesia Timur Kapadze mulai menunjukkan ketertarikannya yang besar terhadap sepak bola tanah air. Dalam sebuah pernyataan terbaru, Kapadze mengaku takjub dengan suasana Indonesia, terutama atmosfer sepak bola dan antusiasme masyarakatnya. Saya benar-benar takjub dengan Indonesia, ujar Kapadze. Sepak bola di sini bukan sekedar olahraga, tapi sudah menjadi bagian besar dari kehidupan masyarakat. Dukungan yang begitu besar terhadap timnas membuat saya merasa ini adalah tempat yang penuh energi dan semangat. Kapadze juga menyebut bahwa penduduk Indonesia memiliki kecintaan luar biasa terhadap tim nasional. Menurutnya, hal itu menjadi modal kuat bagi perkembangan sepak bola jika dikelola dengan baik dan penuh komitmen. Penduduk Indonesia sangat mencintai timnas mereka. Saya bisa merasakan passion yang luar biasa. Itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua negara, tambahnya. Dengan pandangan penuh apresiasi, Kapadze seolah memberi sinyal bahwa ia siap terjun dan bekerja keras jika akhirnya dipercaya memimpin skuad Garuda. Ia melihat Indonesia bukan hanya sebagai tantangan, tapi juga sebagai kesempatan besar untuk menciptakan sejarah baru. Anggota Exco PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa kegagalan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 tidak lantas membuat semangat membela tim nasional meredup, terutama di kalangan pemain keturunan. Bahkan, ia menyebut masih banyak pemain berdarah Indonesia yang kini berada di luar negeri yang menunjukkan minat dan antusiasme tinggi untuk bergabung dengan Garuda. Meskipun kita tidak lolos ke Piala Dunia 2026, masih ada banyak pemain keturunan baru yang ingin membela Indonesia, ujar Yunus. Ia menyampaikan bahwa PSSI terus menerima komunikasi dan ketertarikan dari para pemain yang memiliki darah Indonesia, baik yang bermain di Eropa maupun kompetisi luar negeri lainnya. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap memiliki daya tarik dan kebanggaan tersendiri di mata para pemain keturunan. Mereka melihat peluang besar untuk menjadi bagian dari perkembangan sepak bola nasional bukan hanya dalam ajang kualifikasi, tetapi juga untuk kompetisi jangka panjang seperti Piala Asia, SEA Games, hingga Piala Dunia berikutnya.
Yunus menekankan bahwa PSSI akan terus memfasilitasi proses naturalisasi selama pemain tersebut memenuhi aspek teknis, komitmen, dan rasa nasionalisme. Kita tidak kekurangan talenta, justru banyak yang masih menunggu waktu untuk datang dan berjuang bersama Indonesia. Tutupnya. Situasi di tubuh PSSI kembali memanas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah menghadapi tekanan besar dari sejumlah kelompok supporter dan pemerhati sepak bola nasional. Kekecewaan atas performa tim nasional dan lambatnya perubahan struktural disebut-sebut menjadi alasan utama munculnya desakan agar Erick mengundurkan diri dari jabatannya. Gelombang kritik datang semakin deras, terutama melalui media sosial dan perbincangan publik yang menilai bahwa kepemimpinan PSSI perlu penyegaran. Apalagi desakan langsung dari basis supporter Ultras Garuda yang sudah melakukan demo langsung ke kantor PSSI. Di tengah gencarnya tuntutan tersebut, suara yang berbeda justru datang dari internal federasi. Penasihat teknis Timnas Indonesia, Jordi Cruyff, memberikan pandangannya terhadap situasi yang memanas itu. Dengan nada tenang namun tegas, Jordi mengajukan pertanyaan yang langsung menarik perhatian banyak pihak. Memang sudah ada pengganti yang lebih baik dari Erick Thohir, ucap Jordi Cruyff. Pertanyaan itu bukan sekadar retorika. Jordi menegaskan bahwa perubahan di sepak bola bukan hanya soal mengganti figur, tetapi tentang keberlanjutan program, kestabilan, serta komitmen dalam jangka panjang. Menurutnya, setiap keputusan besar harus disertai kesiapan yang matang, terutama terkait siapa yang akan memimpin dan bagaimana arah pembangunan ke depan. Ia menilai bahwa meskipun kritik adalah hal wajar dalam olahraga, pergantian pimpinan bukan solusi cepat untuk memperbaiki sistem yang sedang dibangun. Jordi mengingatkan bahwa struktur sepak bola Indonesia tengah berada dalam fase pembenahan dan konsistensi sangat dibutuhkan agar fondasinya tidak kembali runtuh. Jika ingin perubahan, harus ada rencana konkret. Jika ingin pergantian, harus ada sosok yang benar-benar siap mengemban tanggung jawab, tambahnya dalam diskusi internal. Pernyataan Jordi Cruyff ini membuat perdebatan semakin luas. Sebagian supporter menilai komentar tersebut sebagai bentuk pembelaan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pengingat penting agar tidak mengambil keputusan emosional. Kini, bola panas berada di tangan PSSI dan komunitas sepak bola Indonesia. Apakah desakan mundur Erick Thohir akan mengarah pada perubahan besar? Ataukah pertanyaan Jordi Cruyff menjadi momen reflektif bagi seluruh pihak untuk menilai kembali apa yang sebenarnya dibutuhkan sepak bola nasional? Satu hal yang pasti, drama di balik kepemimpinan PSSI masih jauh dari kata selesai. Direktur Teknik Timnas Indonesia akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai alasan strategis di balik penunjukan pelatih baru yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya sekedar pergantian sosok pelatih, tetapi merupakan bagian dari rencana besar yang telah disusun secara sistematis untuk membawa Timnas Indonesia menuju level kompetitif yang lebih tinggi. Menurutnya, federasi melalui Departemen Teknik telah bekerja selama beberapa bulan terakhir untuk menyusun peta jalan pengembangan sepak bola nasional yang mencakup pembenahan struktur pembinaan, peningkatan kualitas pemain muda, hingga penerapan filosofi bermain yang selaras di setiap kelompok usia, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Penunjukan pelatih baru ini bukan langkah instan. Di baliknya ada proyek besar yang akan mengubah banyak hal, mulai dari pola latihan, pembinaan usia dini, hingga cara kita memandang sepak bola modern. Ini adalah langkah maju, bukan sekedar pergantian kursi pelatih, ungkapnya. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pelatih yang terpilih nantinya akan diberi otoritas penuh untuk menerapkan sistem permainan yang terstruktur dan berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, namun juga pembentukan fondasi jangka panjang yang akan memberi dampak positif terhadap regenerasi pemain dan kultur sepak bola Indonesia.
Direktur teknik juga menambahkan bahwa saat ini Indonesia memiliki generasi pemain muda yang sangat potensial, stadion serta pusat latihan yang mulai berkembang, dan dukungan publik yang semakin besar. Semua hal itu menjadi alasan federasi percaya diri membangun proyek ambisius ini. Ini bukan perjalanan singkat. Proyek ini dirancang untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Kami ingin timnas Indonesia tidak hanya tampil di turnamen, tetapi menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia, tegasnya. Dengan langkah ini, PSSI berharap era baru timnas Indonesia segera terwujud. Era yang tak hanya berani bermimpi, tetapi juga bekerja nyata untuk mencapainya. Simon Tahamata, legenda Ajax sekaligus kepala pemandu bakat sepak bola Indonesia, memberikan pujian khusus kepada gelandang muda Ivar Jenner setelah laga timnas Indonesia U23 melawan Mali tadi malam. Menurut Simon, Ivar adalah contoh nyata pemain yang memiliki ketenangan, mental kuat, dan kemampuan teknik yang terasah dengan baik. Ivar Jenner bermain dengan sangat tenang, tidak terburu-buru, dan selalu berpikir satu langkah lebih cepat. Para pemain timnas U23 harus belajar dari ketenangannya. Kalau mental sudah terbentuk, skill pasti akan mengikuti, ujar Simon. Dalam pertandingan tersebut, Ivar tampil sebagai pemain yang paling menonjol. Ia tidak hanya menjadi pengatur ritme permainan, tetapi juga berani mengambil keputusan di momen krusial. Simon menyebut bahwa kualitas seperti itu adalah cerminan dari pemain yang siap tampil di level lebih tinggi. Ivar sudah memperlihatkan standar yang seharusnya dibawa ke dalam tim ini. Kalau semua pemain bisa bermain dengan kepala dingin seperti dia, kita akan punya tim yang jauh lebih solid dan kompetitif. Tambahnya, pujian ini sekaligus menjadi pesan penting bagi para pemain muda lainnya. Teknik bisa dilatih, tapi mentalitas seperti yang ditunjukkan Ivar adalah kunci utama untuk menjadi pemain besar. Isu mengenai kedatangan Timur Kapadze sebagai calon pelatih timnas Indonesia semakin ramai dibicarakan. Sosoknya menjadi bahan diskusi utama di kalangan supporter, pengamat, hingga media luar negeri. Namun, pertanyaan yang paling mendasar kini muncul. Apakah para pemain timnas Indonesia cocok jika dilatih oleh pelatih asal Uzbekistan tersebut? Timur Kapadze bukanlah nama baru di dunia sepak bola Asia. Ia dikenal sebagai mantan gelandang andalan Uzbekistan yang kemudian beralih menjadi pelatih dengan pendekatan modern dan penuh energi. Di level kepelatihan, Kapadze menunjukkan kualitasnya saat membesut timnas usia muda Uzbekistan dengan hasil yang menjanjikan. Ia dikenal tegas, disiplin, dan memiliki standar tinggi dalam latihan maupun dalam pertandingan. Karakter pemain Indonesia yang cepat, lincah, dan memiliki teknik dasar yang bagus sebenarnya dapat berpadu dengan filosofi Kapadze yang menusung permainan cepat, pressing ketat, dan transisi tajam. Di atas kertas, ini adalah kombinasi yang menjanjikan. Banyak pemain muda Indonesia saat ini juga sudah terbiasa bermain di bawah pelatih asing dan tak asing dengan metode latihan modern. Namun, tantangan besar ada pada faktor mental dan konsistensi. Kapadze dikenal sebagai pelatih yang menuntut totalitas. Tidak ada tempat bagi pemain yang setengah hati atau tidak memiliki mental juara. Ini berarti pemain timnas harus benar-benar siap menjalani latihan keras, taktik disiplin, dan tuntutan performa maksimal di setiap pertandingan. Jika melihat kondisi timnas saat ini, Indonesia memiliki banyak talenta muda seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan, yang membutuhkan pelatih dengan visi jangka panjang. Kapadze adalah tipe pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga perkembangan individu pemain. Di sisi lain, adaptasi budaya dan komunikasi juga menjadi aspek penting. Kapadze harus memahami karakter pemain Indonesia yang unik, penuh semangat, namun terkadang belum konsisten dalam menjaga fokus permainan. Bila ia mampu mengolah hal ini, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memasuki fase baru dalam perkembangan taktik dan mentalitas. Akhirnya, semua kembali lagi kepada kesiapan kedua pihak. Apakah pemain timnas Indonesia siap menerima standar tinggi ala Uzbekistan? Dan apakah Kapadze siap memahami dinamika sepak bola Indonesia yang penuh tekanan publik? Jika jawabannya iya, maka ini bisa menjadi salah satu momen revolusi sepak bola Indonesia. Sebuah kolaborasi yang menyatukan kecepatan dan teknik khas Nusantara dengan taktik dan kedisiplinan khas Asia Tengah.